kalian hari ini. Tetap semangat ya belajarnya bagaimanapun kondisi kalian saat ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persilangan monohibrid. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid. Jadi apa itu persilangan dihibrid? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai persilangan dihibrid, yuk simak penjelasan Ustazah selanjutnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, persilangan monohibrid, mono itu artinya satu, persilangan dengan satu sifat beda. Biasanya bisa warna, bisa bentuk biji, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid. Di berarti dua. Jadi pada intinya persilangan dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, bagaimana itu persilangan dihibrid? Nah, yuk simak selengkapnya video penjelasan Ustazah mengenai persilangan dengan dua sifat beda. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai persilangan dihibrid, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara menentukan F1 atau filial pertama atau keturunan pertama pada persilangan dihibrid. Nah, jadi di sini Ustazah akan memberikan contoh persilangan dihibrid pada tanaman ercis atau yang biasa dikenal dengan istilah Pisum sativum. Nah, jadi Ustazah di sini memiliki beberapa karakteristik. Nanti misalkan B besar itu menandakan bulat, B kecil itu kisut, K besar itu berwarna kuning, K kecil itu menandakan warna hijau. Nah, di sini parentalnya atau orang tuanya atau induknya itu adalah bulat kuning, dimana berarti disimbolkan dengan B besar dan K besar disilangkan dengan biji kisut hijau, B kecil dan K kecil, sehingga didapatkanlah gametnya berupa B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Jadi nanti gametnya disilangkan sehingga kan didapatkanlah filial pertama atau keturunan pertamanya. Jadi nanti B besar K besarnya, gamet B besar K besar disilangkan dengan B kecil K kecil. Jadi sesama gametnya disilangkan sehingga mendapatkanlah filial pertama atau keturunan pertama, yakni B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar dan K kecil. Jadi didapatkanlah keturunan pertamanya yakni bulat kuning, dimana sifat bulat itu dominan dan kuning itu di sini bersifat dominan. Jadi keturunan pertamanya didapatkanlah hasil bulat kuning. Jadi huruf B-nya dijadikan satu, huruf K-nya juga dijadikan satu, dengan huruf yang kapital itu ditulis terlebih dahulu menandakan dominan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menentukan F1. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi mengenai persilangan dua sifat beda atau dihibrid, lebih tepatnya untuk menentukan keturunan kedua atau filial kedua atau biasa yang disimbolkan dengan F2. Nah, kali ini Ustazah akan memberikan contoh untuk persilangan dua sifat beda atau dihibridnya, yakni persilangan pada buah mangga. Jadi di sini Ustazah memiliki induk atau parentalnya, yakni buah mangga yang besar manis,
dengan genotip B besar B besar M besar M besar disilangkan dengan mangga yang memiliki fenotip kecil asam dilambangkan atau genotipnya B kecil B kecil M kecil M kecil. Nah, cara menentukan F1-nya sama seperti sebelumnya. Jadi Ustazah langsung saja untuk fenotipnya, yakni B besar B kecil M besar M kecil dengan fenotipnya yakni besar manis, di mana sifat besar ini dia dominan dan sifat manis juga bersifat dominan. Yang ditanyakan adalah bagaimanakah F2 atau keturunan F2 atau filial keduanya. Nah, kali ini kita menentukan dulu gamet pada filial keduanya dengan cara disilangkan dulu. Jadi untuk menentukan gametnya disilangkan. Jadi B besar dengan didapatkanlah hasil persilangan gametnya, yakni B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, dan juga B kecil M kecil. Karena karena F1-nya itu disilangkan sesama, maka gametnya juga sama. Nah, setelah itu seperti apa? Setelah itu kita buatlah tabel persilangannya. Jadi dibuat tabel persilangannya. Gametnya disilangkan dengan gamet yang sudah dipasang-pasangkan. Jadi B besar M besar, B kecil M kecil, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil nanti disilangkan dengan sesamanya dan dituliskan di dalam tabelnya. Lalu didapatkanlah rasio genotip sebagai berikut. Didapatkan dari tabel untuk rasio genotipnya sebagai berikut. B besar M besar M besar banding B besar M besar M kecil banding B besar B kecil M besar banding B besar B kecil M besar M kecil banding B besar M kecil banding B besar B kecil M kecil banding B kecil M besar banding B kecil M besar M kecil dan banding B kecil M kecil sehingga rasio genotipnya 1 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 dengan rasio fenotip besar manisnya 9, besar asam 3, kecil manisnya 3 dan juga kecil asamnya 1. Nah, seperti itu ya, sehingga total persilangannya itu ada 6, hasil keturunan pada F2-nya itu ada 16 buah mangga, 16 buah mangganya. Nah, kalau yang ditanyakan itu buah besar manis persentasenya berapa, itu sama seperti kemarin ya penentuannya. Tinggal kita lihat saja buah besar manisnya tadi berapa, ada 9 banding 16 buah dari hasil keturunan seluruhnya dikalikan dengan 100% sehingga didapatkan hasil 56,25%. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai persilangan di hibrid. Jadi, minggu ini kita sudah membahas mengenai persilangan monohibrid dan juga persilangan di hibrid. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian mengerjakan latihan soal mengenai persilangan di hibrid di buku tulis kalian. Jadi, soalnya di slide terakhir ya. Jadi, nanti dikerjakan di buku tulis kalian, lalu tugasnya dikumpulkan. Jadi, kalian mengerjakan soal yang pertemuan sebelumnya, yang persilangan monohibrid, dan juga soal hari ini persilangan di hibrid. Nanti silakan dikumpulkan dan diserahkan ke Ustadz yang piket. Nanti akan Ustazah nilai dan Ustazah koreksi. Oke, kalau ada bagian yang belum paham silakan ditanyakan ke Ustazah. Bagi yang masih online bisa ditanyakan via Japri WA Ustazah. Kalau yang belajarnya sudah di sekolah dengan teman-teman bisa menuliskan note kecil di buku tulis kalian di bagian bawah, bagian mana yang kurang dipahami. Nah, untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia dan bersyukur untuk hari ini. Oke, Ustazah tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.
Dadah!